Selamat siang Pak Rido, saya Tri Rizky Yuliawan, mahasiswa keamanan web dan aplikasi akan menjelaskan mengenai session hijacking. Apa itu session hijacking? Session hijacking atau pembajakan sesi adalah serangan di mana sesi pengguna diambil alih oleh penyerang. Sesi dimulai saat kita login ke suatu layanan, misalnya aplikasi perbankan kita, dan berakhir saat kita logout. Serangan tersebut bergantung pada pengetahuan penyerang tentang cookie sesi kita, sehingga disebut juga pembajakan cookie atau pembajakan sesi cookie. Meskipun sesi komputer manapun dapat dibajak, pembajakan sesi paling umum berlaku untuk sesi browser dan aplikasi web. Contoh kasus session hijacking. Dalam kebanyakan kasus, ketika Anda masuk ke aplikasi web, server menetapkan cookie sesi sementara di browser Anda untuk mengingat bahwa Anda saat ini masuk dan diautentikasi. HTTP adalah protokol stateless, dan cookie sesi yang dilampirkan ke setiap header HTTP adalah cara paling populer bagi server untuk mengidentifikasi browser Anda atau sesi Anda saat ini. Untuk melakukan pembajakan sesi, penyerang perlu mengetahui ID sesi korban atau kunci sesi. Ini dapat diperoleh dengan mencuri cookie sesi atau membujuk pengguna untuk mengklik link berbahaya yang berisi ID sesi yang telah disiapkan, yang biasa disebut dengan social engineering. Dalam kedua kasus tersebut, setelah pengguna diautentikasi di server, penyerang dapat mengambil alih atau membajak sesi dengan menggunakan ID sesi yang sama untuk sesi browser mereka sendiri. Server kemudian tertipu untuk memperlakukan koneksi penyerang sebagai sesi valid pengguna yang asli. Catatan, konsep terkait pembajakan sesi TCP tidak relevan ketika berbicara tentang serangan yang menargetkan cookie sesi. Dikarenakan cookie adalah fitur HTTP yang merupakan protokol tingkat aplikasi, sedangkan TCP beroperasi pada tingkat jaringan. Cookie sesi adalah pengenal yang dikembalikan oleh aplikasi web setelah autentikasi berhasil, dan sesi yang dimulai oleh pengguna aplikasi tidak ada hubungannya dengan koneksi TCP antara server dan perangkat pengguna. Apa yang bisa dilakukan penyerang setelah berhasil melakukan pembajakan sesi? Yang pertama, jika berhasil, penyerang kemudian dapat melakukan tindakan apapun yang diotorisasi oleh pengguna asli selama sesi aktif. Bergantung pada aplikasi yang ditargetkan, ini mungkin berarti mentransfer uang dari rekening bank pengguna, menyamar sebagai pengguna untuk membeli barang di toko web, mengakses informasi pribadi terperinci untuk pencurian identitas, mencuri data pribadi klien dari sistem perusahaan, mengenkripsi data berharga, dan menuntut tebusan untuk mendeskripsi mereka, dan segala macam konsekuensi tidak menyenangkan lainnya. Salah satu bahaya khusus untuk organisasi yang lebih besar adalah bahwa cookie juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengguna yang diautentikasi dalam sistem masuk tunggal atau SSO. Ini berarti bahwa pembajakan sesi yang berhasil dapat memberi penyerang SSO akses ke beberapa aplikasi web, dari sistem keuangan dan catatan pelanggan hingga sistem lini bisnis yang berpotensi berisi kekayaan intelektual yang berharga. Untuk pengguna individu, risiko serupa juga ada saat menggunakan layanan eksternal untuk masuk ke aplikasi. Namun karena pengaman tambahan saat Anda masuk menggunakan akun Facebook atau Google, membaca cookie sesi umumnya tidak akan cukup untuk membajak sesi. SSO di sini yang dimaksud adalah saat misalnya kita login ke suatu website dan ingin membuat akun. Biasanya kita malas menggunakan akun baru dan memilih untuk menggunakan akun seperti Gmail atau Facebook. Nah, di sini cookie bisa digunakan untuk mengakses akun tersebut dengan menggunakan cookie yang sudah ada sebelumnya. Namun karena pasti ada pengaman yang ditambahkan oleh Facebook atau Gmail, sehingga menggunakan cookie saja tidak akan cukup. Apa perbedaan antara session hijacking dengan session spoofing? Meskipun terlihat sama, pembajakan dan spoofing berbeda dalam waktu serangan. Seperti namanya, pembajakan sesi dilakukan terhadap pengguna yang saat ini masuk dan diautentikasi. Jadi dari sudut pandang korban, serangan tersebut akan sering menyebabkan aplikasi menjadi crash atau berperilaku yang tidak terduga atau aneh. Karena pada yang bersamaan terdapat dua orang yang melakukan login ke aplikasi. Yang pertama adalah pengguna asli, yang kedua adalah penyerang tersebut. Sedangkan session spoofing adalah penyerang menggunakan token sesi yang dicuri
atau palsu untuk memulai sesi baru dan meniru pengguna asli yang mungkin tidak menyadari adanya serangan tersebut. Apa metode utama dari sesi hijacking dan bagaimana cara kerjanya? Penyerang mempunyai banyak pilihan untuk melakukan pembajakan sesi. Bergantung pada posisi penyerang. Plan utama adalah dengan mengintercept atau mencegat cookies. Yang pertama dengan menggunakan XSS atau cross-site scripting. Ini mungkin metode yang paling berbahaya dan tersebar luas. Dengan mengeksploitasi kerentanan server atau aplikasi, penyerang dapat memasukkan skrip ke sisi klien, biasanya menggunakan JavaScript, ke halaman web, menyebabkan browser kita mengeksekusi kode arbitrer saat memuat halaman yang disusupi. Jika server tidak menyeting atribut HTTP only di cookie sesi, skrip yang dimasukkan dapat memperoleh akses ke kunci sesi kita, memberikan informasi yang diperlukan penyerang untuk membajak sesi. Misalnya, penyerang dapat mendistribusikan email atau pesan IM dengan tautan atau link yang dibuat khusus yang mengarah ke situs web yang dikenal dan terpercaya, tetapi berisi parameter query HTTP yang mengeksploitasi kerentanan yang diketahui untuk memasukkan kode skrip. Untuk serangan XSS yang digunakan untuk pembajakan sesi, kode tersebut mungkin mengirimkan kunci sesi ke situs web penyerang, misalnya website ini. Ini akan membaca sesi terkini dengan menggunakan dokumen cookie dan mengirimnya ke website penyerang dengan menyetel lokasi dari URL di browser dengan menggunakan location.href. Di kehidupan nyata, link seperti itu dapat menggunakan pengkodean karakter untuk mengaburkan kode dan layanan pemendekan URL untuk menghindari link panjang yang mencurigakan. Dalam kasus ini, serangan yang sukses bergantung pada aplikasi dan web server dan yang menerima dan menjalankan input yang tidak dibersihkan dari permintaan HTTP tersebut atau request HTTP tersebut. Ini adalah ilustrasi dari pembajakan sesi menggunakan XSS. Yang pertama, penyerang memasukkan skrip, lalu korban diautentikasi oleh server. Yang ketiga, server mengembalikan halaman dengan kode yang sudah diinjek dengan skrip dari penyerang tersebut. Lalu yang keempat, browser korban mengeksekusi skrip tersebut dan mengirim sesi ke penyerang, sehingga penyerang mendapatkan sesi dari user tersebut. Lalu teknik yang kedua adalah session set checking. Jenis serangan ini membutuhkan partisipasi aktif penyerang. Dengan menggunakan paket sniffing, penyerang dapat memantau lalu lintas jaringan pengguna dan mencegat atau mengintercept cookie sesi setelah pengguna mengautentikasi di server. Jika situs web hanya menggunakan enkripsi SSL atau LS untuk halaman login dan bukan untuk keseluruhan sesi, penyerang dapat menggunakan kunci sesi yang diendus untuk membajak sesi dan meniru pengguna untuk melakukan tindakan di aplikasi web yang ditargetkan. Karena penyerang memerlukan akses ke jaringan korban, skenario serangan biasanya melibatkan hotspot WiFi yang tidak aman seperti WiFi publik, di mana penyerang dapat memantau lalu lintas di jaringan publik atau menyiapkan titik akses mereka sendiri dan melakukan serangan man in the middle attack. Nah, di sini dapat dicegah dengan menggunakan WiFi yang lebih aman yang tidak publik, dan juga itu sendiri masih belum cukup. Akan lebih baik jika kita menggunakan VPN agar lalu lintas jaringan kita tidak dapat dimonitor, karena dengan melakukan VPN, lalu lintas jaringan kita akan dienkripsi oleh VPN tersebut, sehingga akan jauh lebih aman. Ini adalah ilustrasi pembajakan sesi menggunakan paket sniffing. Saat korban login ke WiFi publik yang tidak aman dan login menggunakan user dan password, penyerang dapat dengan mudah melihat lalu lintas jaringan tersebut dan mendapatkan session ID dengan jauh lebih mudah. Bagaimana cara mencegah pembajakan sesi? Ancaman pembajakan sesi ada karena batasan protokol HTTP. Cookie sesi adalah cara untuk mengatasi kendala ini dan memungkinkan aplikasi web untuk mengidentifikasi sistem komputer individu dan menyimpan status sesi saat ini, seperti belanja Anda di toko online. Untuk pengguna browser biasa, mengikuti beberapa aturan keamanan online dasar dapat membantu mengurangi risiko. Tetapi karena pembajakan sesi bekerja dengan memanfaatkan mekanisme dasar yang digunakan oleh sebagian besar aplikasi web, tidak ada satupun metode perlindungan yang dijamin.
Namun dengan memperkuat beberapa aspek komunikasi dan manajemen sesi, pengembang dan administrator dapat meminimalkan risiko penyerang mendapatkan token sesi yang valid. Yang pertama, gunakan HTTPS untuk memastikan enkripsi SSL atau TLS dari semua lalu lintas sesi. Ini akan mencegah penyerang mencegat ID sesi teks biasa meskipun mereka memantau lalu lintas korban. Lebih disukai gunakan HSTS atau HTTP Script Transport Security untuk menjamin bahwa semua koneksi dienkripsi. Ini seperti yang saya bilang sebelumnya, menggunakan HTTP saja tidak aman karena lalu lintasnya tidak dienkripsi. Akan lebih baik jika menggunakan HTTPS. Tapi HTTPS sendiri masih terdapat kerentanan karena masih dapat di-intercept oleh penyerang yang sudah profesional. Akan jauh lebih aman lagi jika kita menggunakan VPN dan juga browser seperti DuckDuckGo. Yang kedua, setel atribut HTTP only menggunakan header set cookie HTTP untuk mencegah akses ke cookie dari script sisi klien. Ini mencegah XSS atau cross-site scripting dan serangan lain yang mengandalkan injeksi JavaScript di browser. Menentukan arahan yang secure dan same site juga direkomendasikan untuk keamanan tambahan. Kerangka kerja web atau web frameworks menawarkan pembuatan ID sesi dan mekanisme pengelolaan yang sangat aman dan teruji dengan baik daripada menciptakan manajemen sesi kita sendiri. Buat kembali kunci sesi setelah diautentikasi di awal. Hal ini menyebabkan kunci sesi berubah segera setelah diautentikasi, yang membatalkan serangan fiksasi sesi. Bahkan jika penyerang mengetahui ID sesi awal, itu menjadi tidak berguna sebelum dapat digunakan. Yang terakhir, lakukan verifikasi identitas pengguna tambahan di luar kunci sesi. Ini berarti tidak hanya menggunakan cookie, tetapi juga pemeriksaan lain seperti alamat IP, pengguna yang biasa, atau pola penggunaan aplikasi. Sisi negatif dari pendekatan ini adalah bahwa setiap alarm palsu dapat merepotkan atau mengganggu pengguna yang aslinya atau sah. Pengamanan tambahan yang umum adalah waktu tunggu ketidakaktifan pengguna untuk menutup sesi pengguna setelah waktu idle yang ditetapkan. Referensi saya dapatkan dari netsparker/blog/websecurity/session hijacking. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai session hijacking. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih.